akan mengalihkan sentra garam bukan di Madura lagi. Yang dulu memang sejak sejak dari turun temurun bahwa namanya Madura Pulau Garam. Pusat dan udah menyuarakan tentang ini agar supaya ini berdaya. Tadi kan misalnya soal pemasaran dan kemudian soal perizinan. Ini bagaimana solusi? Iya. Adanya trade import garam di 2021 apa minimalisir sehingga produksi garam lokal, produksi garam rakyat ini mampu diserap secara maksimal. Kan dari 2019 sudah melakukan produksi mencetak garam kristal di tingkat lokal, belum ada dukungan. Ini kan sangat disayangkan. Siap. Oke. Oh, 9 loh, hebat. Season kedua ini karena sekarang ada dari Desa Bunder ini. Desa Bunder ini kan lahannya garam nih. Betul. Selama ini petani garam kan keluhannya selalu harganya murah nih, gitu. Iya. Harganya murah 250 per kilo gitu kan dari sisi produksi ini. Apa yang menjadi curhatnya nih mumpung ada Mas Slamet? Baik, terima kasih kepada Mas Slamet yang betul-betul bagi saya pribadi dan juga selaku Ketua BUMDes Mutiara Seger Desa Bunder betul-betul menjadi wakil rakyat hari ini. Karena jarang, bahkan pertama kali Mas Slamet saya diundang langsung melalui teman-teman Kamafis ini. Terima kasih juga sudah memfasilitasi untuk ketemu. Nah, sehingga persoalan-persoalan Mahal nih Pak. Mahal betul ya. Pertemuan yang mahal. Iya, pertemuan yang mahal. Mudah-mudahan Mas Slamet barokah umurnya ya. Amin, panjang umur. Panjang umur. Barokah umur, panjang umur jenengan Dan semua. sukses selalu. Amin. Lah, terkait dengan problem garam, jadi kami sudah lama karena memang Desa Bunder itu hampir 60% lahannya tambak garam, Mas. Pesisir ya. Tidak ditambah, ya dekat lah posisinya dan menjadi ibu kota di Padumau. Ibu kota Padumau. Ya. Jadi pusatnya kecamatan, Kapolsek, Uramin itu ada di Bunder. Nah, oleh karena itu kalau mendiskusikan soal garam, saya kira mulai diskusi sampai paling tingkat warung kopi sampai tingkat dewan sudah bertahun-tahun. Belum ada solusi. Belum ada solusi karena harga garam terus tidak berpihak kepada Mudah-mudahan petani. ada solusi hari ini. Betul. Tetapi kami tidak menunggu aturan atau regulasi keberpihakan itu. Kami coba inovasi, Mas. Nah, apa inovasi kami? Yaitu melalui rekristal garam ini. Ini salah satu inovasi karena memang salah satu banyak pabrikan, Mas Slamet, mengatakan kenapa garam, bahkan mohon maaf di beberapa media beberapa tahun yang lalu, bahkan ketika Presiden Jokowi mengatakan di beberapa media bisa dicek nanti bahwa akan mengalihkan sentra garam bukan di Madura lagi. Yang dulu memang sejak sejak dari turun temurun bahwa namanya Madura Pulau Garam. Katanya informasinya garam Madura jelek. Kami menyadari itu. Lah oleh karena itu inovasi ini ada dalam rangka meningkatkan karena garam berkualitas itu hanya ukurannya satu, Mas Slamet, yaitu kadar NaCl atau natrium kloridanya. Berapa ini NaCl-nya? NaCl berdasarkan lab itu minimal itu 94,7 sampai bisa tembus 97. Ini NaCl-nya berapa? NaCl ini sekitar 95-96. Ini murni hasil produksi garam rakyat. Betul, yang sudah dilakukan inovasi yaitu namanya rekristal. Kapan-kapan kalau Mas Slamet kunjungan lagi bisa berkunjung sehingga tidak hanya sekedar produk aslinya ini, Mas. Jadi tahu hari ini kami sedang mengelola. Oleh karena itu kami mulai tahun 2019 sebagai apresiasi, Mas. Tahun 2019 tepatnya di bulan November kami mendapat prestasi terbaik satu inovasi desa tingkat Jawa Timur. Wah, luar biasa. Dengan inovasi ini karena memang apa salah satunya Stop dulu. Ya. Dari Jawa Timur dapat penghargaan. dapat penghargaan. Dari kabupaten Dapat apresiasi juga, kita diundang di pendopo kita. Kemudian Bupati menugaskan Kadis PMD Pak Faisal diturunkan ke daerah, tapi memang belum ada signifikansi terhadap problem inovasi ini. Karena Boleh tahu garamnya dulu? Monggo Mas. Oke, siap. Saya akan ambil dari Mas Slamet nih. Ya. Ini yang produksi ini berapa orang? Yang produksi kalau sebenarnya BUMDes itu posisinya adalah dalam konsepnya adalah menjadi pembeli. Jadi memang inovasi ini sudah dilakukan banyak masyarakat karena jenuhnya satu. pembeli dari petambak garam. Jadi bahan bakunya dari petambak garam. BUMDes yang membeli. Bukan, jadi petani-petani itu beli dari tambak garam. Kan ini dari garam K3 yang tidak masuk pabrik. Coba. Ini adalah garam K3 ya. Awalnya K3 yang tidak masuk pabrik. Terus kemudian ada inovasi dilakukan rekristal oleh kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat. Ya, yang tentunya pendampingan oleh BUMDes, standar mutunya, bagaimana prosesnya sehingga memenuhi semua standar-standar sanitasi, higienitas dan sebagainya.
Itu sudah tahu ya? Sudah. Kelompoknya sudah tahu. Ya, karena masyarakat itu pada prinsipnya katanya Mas Slamet tadi, ini mau dijual kemana, hilirnya kemana, kan ya, begitu. Bentar dulu. Sekarang Siap. mereka yang berproduksi ini berapa orang? Ya, yang berproduksi antara Bumdesnya ada berapa orang karyawan sampai berapa orang? Karyawannya kalau di Bumdesnya sendiri ada 10 sampai 15. 10 sampai 15 orang. Ya. Nah, yang produksi garam ini berapa Ada kelompok? sampai di satu desa kita aja ada 4 sampai 5 kelompok. Satu Ini kelompoknya? sudah menyebar ke beberapa desa, Mas. Satu kelompoknya berapa orang? Satu kelompok itu bisa antara 3 sampai 4 orang. 3 sampai 4. Kalau satu desa ada 5 berarti 20 orang. Dan ini akan menjamur kalau sebenarnya solusinya ada di izin ini. Ya, Karena sebelum ke masalah gitu. Siap. Kalau misalnya satu garam mentah gitu yang Ya. dari yang kristal Ya. dijadikan garam ini itu butuh berapa garam? Per 1 kilonya bisa menghasilkan berapa ini? Ya, jadi kita ngitungnya hasil uji produksi kami itu kalau 1 ton ada susut sekitar 20%, jadi 8 kintal. 8 kintal. 8 kintal kurang lebih begitu. Oke, 8 kintal. Kalau harga yang kristal itu kan 250. Ya, Masih Masih di petani. di masih petani. di petani. Jadi kalau kami pulaan terbaru itu antara sekitar 400 sampai nyampenya Itu yang di tempat kristal. ya, kristal. Kalau dijadikan Garam begini, klosok lah. ya kalau dijadikan begini mereka masak petani sebelum di packing, Ya. itu berapa belinya? Biaya produksinya per 250 gram itu antara 800 sampai 1000. Biaya Biaya produksi untuk menghasilkan 250. sekaligus dengan packing 800.000 itu. Ya, 800.000. sudah dengan packing. Ini sudah dihargai berarti. Ya, tapi kalau yang kami hitung itu ini kan hanya untuk souvenir, Mas. Tapi yang kemasan yang memang Untuk untuk konsumsi. konsumsi ini kan memang souvenir karena bisa duduk gini, Mas Slamet. Tapi kalau yang souvenir biasa itu antara 1000 dari 800 sampai 1000. Oh, 1000 ya. Oke, sekarang ini dijual berapa nih kalau Nah, misalnya? kalau yang Ini. konsumsi ke masyarakat itu antara 1250 sampai 1500 cuman, Mas. Artinya sebenarnya kalau diproduksi seperti ini, Iya. Dari sisi yang dari kristal daripada menjual yang kristal Iya. ini sudah harganya lebih mahal. Sangat beratus-ratus%. Beratus 100%. Betul. Nah, oke Mas Slamet. Ya. Ini kan inovasi sudah ada. Ya. Selama ini apa yang dibawa dari pemerintah pusat dan kemudian menyuarakan tentang ini agar supaya ini berdaya. Tadi kan misalnya soal pemasaran dan kemudian soal perizinan. Nah, ini bagaimana solusi? Iya. Sebetulnya saya mendukung, mensupport penuh Iya. dengan adanya inovasi untuk bisa menciptakan produksi olahan garam lokal ini. Saya katakan ini adalah bagaimana bisa meningkatkan BUMDes ya, ataupun bisa meningkatkan UMKM di tingkat desa khususnya dalam bidang garam. Tentunya apa yang sudah dilakukan oleh petani ini merupakan suatu inisiatif yang patut diapresiasi. Tetapi bukan hanya sebatas langkah apresiasi, sebetulnya jauh daripada itu ada dukungan secara teknis, dukungan secara administrasi agar secara legalitas formal produk UMKM BUMDes ini mampu dikomersialkan secara luas dan juga bisa dijadikan sebagai produk lokal, bagaimana ini betul-betul diakui sebagai produk lokal, produk unggulan hasil mekanisasi inovasi dari garam. Tentunya saya ingin memberikan apresiasi dan dukungan kepada petambak garam agar tidak lagi berbicara tentang hulu hilirnya garam. Artinya sekarang berbicara tentang inisiasi, berbicara tentang hilirisasinya, bagaimana pangsa pasarnya, bagaimana produksinya, ini yang terpenting. Kalau kita hari ini berbicara tentang hulu hilir, berbicara tentang bagaimana serapan garam rakyat ini bisa diserap oleh garam industri, ini tidak akan selesai-selesai. Karena kita perlu sadari bersama, perlu kita ketahui antara garam impor dengan garam lokal ini jauh mekanisasinya sangat berbeda. Sedangkan misalkan contoh di mana ini, di Australia. Betul. Australia itu proses untuk kristalisasi garam ini bukan proses manual seperti masyarakat Madura. Kalau orang Madura ini harus proses pengerukan. Ini diproduksi dulu saya ceritakan. Ini harus diberikan membran ya kan, yang minimal geomembran 0,5 untuk bisa mencapai K1 ya. Betul. Nah, juga ada proses untuk produksi melibatkan orang banyak sebagai manual. Kalau di Australia memang di sana itu sudah Industri. buatan alami. Alam tambang. Iya, tambang garam, tinggal digeruk sehingga prosesnya lebih murah di sana, wajar. Sehingga kalau garam rakyat ini harus pangsa pasarnya harus menyaingi garam impor, tidak akan bersaing kapanpun.
Cuman saya sebagai anggota DPR RI khususnya di Komisi 4 juga perlu disadari oleh masyarakat. Anggota Komisi 4 itu bukan di tata niaga tapi di produksi garam. Yang mensupport baik dari riset dan pengembangan bagaimana produksinya. Nah, berbicara tata niaga, kadang masyarakatnya salah kaprah, marahnya kepada Komisi 4. Kan begitu, Mas? Siap. Sebetulnya yang berbicara tentang tata niaga garam ini adalah Komisi 6 Menteri Perdagangan yang mengeluarkan tentang surat persetujuan impor SPE-nya di Komisi 6, bukan di Komisi 4. Sehingga perlu dibedakan di mana hulu dan hilirnya, di mana produksi, di mana tata niaganya. Namun, saya hari ini sudah menyampaikan meskipun Komisi 4 mendorong dan mendukung serta meminta secepat mungkin kepada Kementerian Pertanian yang baru bagaimana melakukan koordinasi antar kementerian dengan lembaga-lembaga terkait untuk meminimalisir adanya impor ataupun adanya trade impor garam di 2021. Apa? Minimalisir sehingga produksi garam lokal, produksi garam rakyat ini mampu diserap secara maksimal sesuai dengan kebutuhan. Kalau importnya terus-terusan di kapasitasnya ditinggikan, kapan petambak garam ini berdayakan? Sehingga beralih dari itu, selain berbicara mengurangi adanya impor, kami minta kepada pemerintah ini perlu sinergi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi melakukan kolaborasi sinergi bagaimana perlu membangun inisiatif mendukung program-program inisiasi seperti ini. Kalau misalkan dari 2019 sudah melakukan produksi mencetak garam kristal di tingkat lokal belum ada dukungan, ini kan sangat disayangkan. Siap. Maka saya berharap bagaimana Disperindak Dinas Perizinan dan Perdagangan ini mampu memberikan disposisi ataupun secara dukungan teknis bagaimana mekanisasi inovasi untuk garam yudium ini perlu didukung. Bagaimana administrasi secara teknisnya ini perlu diakomodir. SNI-nya, BPOM-nya ada, izin merek berdagang, sehingga ini sudah bisa dikomersialkan dan tidak ilegal. Ya, terus. Kalau ini hanya tulisannya nanti kalau dipermasalahkan memang untuk kalangan sendiri, tapi kalau dikomersialkan ini kan kasihan. Mereka sudah membangun inisiatif, membangun inovasi, tapi ini kalau tidak dihargai kan percuma. Tapi saya yakin dengan adanya pertemuan sore hari ini antara Kabar Madura dengan Kepala Desa Cerin dengan kita sebagai anggota DPR RI, insya Allah Dinas Perdagangan Kabupaten Pamekasan akan kita dorong bagaimana mekanisasi ini juga dibantu secara teknis, bagaimana bisa mendapatkan SNI, bisa mendapatkan BPOM ataupun izin merek dagangnya. Insya Allah kalau Bapak Bupati Pamekasan, Bapak Haji Badrut Tamam mengetahui akan didukung penuh, karena ya saya yakini beliau merupakan salah satu bupati di Madura khususnya Pamekasan yang betul-betul ingin menciptakan suatu produktivitas yang dimulai dari perekonomian dari tingkat desa, UMKM di tingkat desa. Ini bagus. Nanti kan kita sampaikan bersama juga. Oke. Dalam rangka ini mendorong, sementara kan pemerintah mendorong agar supaya produksi garam rakyat tinggi, di sisi lain kemudian ada cobaan dari bagian perdagangan, ada impor atau begitu. Bagaimana nih ke depannya nih petani garam Madura nih? Saran dari masyarakat. Iya. Saran dari saya sekarang untuk para petani, pada hari yang lalu saya bersama Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia di Bidang Kelautan dan Perikanan, Prof. Syarif Wijaya mendatangi ke UTM, dan juga saya juga mendatangi IPSAL, instalasi pengembangan sumber daya air laut di daerah Pamekasan. Artinya kita sepakat ke depan ini kita tidak berbicara hulu hilir tentang garam, tapi berbicara hilirisasi. Jadi ke depan bagaimana kita ini dengan sistem inovasi quadruple helix saya sampaikan pada saat itu, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi ini harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan ataupun perguruan tinggi yang memiliki jurusan di bidang kelautan, sumber daya air laut ini bagaimana bisa dikembangkan. Yang ketiga, bagaimana lembaga swasta ataupun BUMN misalkan PT Garam ini juga berkolaborasi bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengolahan sumber daya air laut. Yang keempat adalah bagaimana masyarakatnya juga ikut mendukung, yang hari ini saya wakili sebagai wakil
rakyat ke depan ini kita berkolaborasi bagaimana betul-betul memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sumber daya pengembangan garam ini kita harus sama-sama melalui hilirisasi. Sudah tidak berbicara lagi serapan, sudah tidak berbicara lagi tentang bagaimana diserap oleh industri. Bukan itu. Oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Perusahaan tertentu. Artinya ke depan dengan menggandeng perguruan tinggi, dengan BUMN ataupun swasta menggandeng pemerintah setempat, kita mampu memberikan edukasi, pembinaan secara teknik bagaimana sumber daya manusianya ini bisa dikelola dengan baik dalam arti kata bahwa petambak garam ini perlu dirubah mindsetnya. Bagaimana mereka melakukan mekanisasi terkait pengolahan, bagaimana bisa melakukan produksi garam sehingga kita bisa menciptakan pasar-pasar sendiri. Ini saya pikir apa yang disampaikan oleh dari petani garam dan kemudian petani yang di lahan pertanian ini ada banyak hal yang disampaikan ke Mas Slamet dan semoga Mas Slamet nanti bisa makin terbuka solusinya dan bisa dibawa menjadi aspirasi dari warga Madura. Sekian mungkin dari season yang kedua ini ya.